Man tabi'a hudah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan PAI 1 dengan baca basmalah bersama. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga kita semua tetap diberikan nikmat iman Islam dalam istiqomah, dan kita semua tetap diberikan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas kita dengan nyaman, termasuk tugas kuliah untuk pagi kali ini. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya saya ingatkan semua peserta kuliah PAI agar tidak lupa absen lewat SIM Unisula. Ya, nanti bisa setelah selesai kuliah, nanti akan saya buka SIM-nya. Dan saya berharap semua sudah punya buku PAI 1. Gimana, sudah punya buku? Ya. Untuk topik pagi kali ini kita akan kuliah tentang karakteristik Islam. Yang dimaksud karakteristik Islam di sini adalah penciri atau hal khusus yang menandai atau melekat pada ajaran Islam. Kita tentu saja ketika bicara tentang Islam tidak bisa lepas dari dasar utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu saya ingatkan, Islam secara ajaran yaitu Quran dan hadis. Dalam bentuk itu, Islam itu hanya satu. Tidak ada Islam A, Islam B, dan seterusnya. Meskipun kalau secara historis, Islam dalam kesejarahannya sesuai dengan pemahaman umat muslimin sejak zaman sahabat, para tabi'in yang murid para sahabat, tabi'in murid para tabi'in yang kita kenal sebagai para ulama. Kita ingat dalam sejarah pada abad ketiga, bahkan mulai pertengahan abad kedua, keilmuan tentang Islam itu ada kemajuan yang sangat pesat, termasuk umpama kita kenal ada 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah yang akhirnya dikenal pendiri fikih Hanafi, ada Imam Malik yang dikenal sebagai pendiri fikih Maliki, ada Imam Syafi'i yang fikihnya dikenal sebagai fikih Syafi'i, yang banyak diikuti oleh ulama Indonesia, termasuk hukum-hukum positif di Indonesia, hukum yang diambil, dipositivisasi dalam Perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab dari fikih Syafi'i. Juga Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal sebagai pendiri fikih Hanbali. Mereka itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Dalam Islam historis itu kita kenal adanya ragam berislam. Saya katakan berislam artinya ulama, para mujtahid dalam memahami Islam dengan berdasarkan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dikenal dengan usul fikih, ternyata menghasilkan beragam pemahaman yang selanjutnya disebut madhab dalam Islam. Keberagaman hasil ijtihad ulama seharusnya bagi kita menjadi kekayaan ilmiah,
yang memperkaya hasanah dalam memahami Islam. Kalau ada hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Kata umatku dalam masalah perbedaan, yang dimaksud hadis itu adalah hasil ijtihad para ulama dari umat Islam. Seperti tadi ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hanbali. Adanya keragaman fikih yang selanjutnya bisa ditarik menjadi hukum Islam, itu menjadi rahmat, kasih sayang buat umat muslimin. Itu harapannya, idealnya. Demikian juga andai kata diperluas perbedaan ijtihad dari 4 mazhab itu yang semua ada di lingkungan Sunni, kita tambahkan ijtihad di lingkungan Syiah, ada Syiah 12, ada Syiah Ja'fariyah, dan seterusnya. Itu seharusnya atau harapannya menjadi rahmat. Bukan sebaliknya, adanya perbedaan itu menjadi nikmah. Nikmah, nun, qaf, mim, tak marbutah, itu artinya siksa. Dan memang ada potensi perbedaan itu bisa menjadi siksa, menjadi bencana bagi umat. Ketika sebagian umat itu bersikap ekstrim dalam bermadhab. Yang saya maksud sikap ekstrim sini umpama orang yang mengikuti madhab fikih Syafi'i selanjutnya hanya mengakui kebenaran yang ada di fikih madhab Syafi'i dan selanjutnya menganggap fikih di luar itu salah. Itu bisa menjadikan sikap ekstrim. Padahal para ulama madhab itu, termasuk yang paling terkenal ucapan Imam Syafi'i, beliau menyatakan, qauli, ucapanku, pendapatku, sahihun, adalah benar. Tetapi dalam kebenaran itu, dia mengaku, bara'yu ghairi khata', pendapat lainku itu salah. Tetapi dia memberikan kemungkinan, ada kemungkinan sebaliknya, pendapatku itu salah, pendapat orang lain itu benar. Nah, artinya Imam Syafi'i memahami bahwa kebenaran metodologis ketika dia ijtihad itu benar secara metodologis sehingga masih membuka kemungkinan kebenaran untuk fikih yang berbeda, hasil ijtihad yang berbeda, pendapat yang berbeda. Kalau dulu, katalah ini zaman dulu semoga nggak pernah terulang, kunut yang menurut Imam Syafi'i itu sunnah, andai kata dilakukan baik mendapat pahala, ketika tidak dilakukan juga tetap sah sholat subuhnya. Masalah kunut saja dulu pernah menjadi masalah, ya, menjadi faktor atau sumber pertengkaran di antara muslimin NU dengan muslimin Muhammadiyah. Itu zaman dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak. Ya. Itu salah satu contoh. Demikian juga umpama kita tarik pada masalah-masalah lain, kita akan menemukan perbedaan. Andai kata disikapi dengan bijaksana, tidak akan pernah membawa masalah. Yang ada adalah hikmah, bahkan rahmat. Contoh yang sangat jelas adalah dalam masalah perceraian, kalau kamu semua buka fikih Syafi'i yang dianut oleh muslimin Indonesia, suami itu di rumah boleh menceraikan istrinya yang sedang kerja di luar kota atau sedang kerja di tempat lain, menjatuhkan talak, meskipun tanpa sepengetahuan istri yang bersangkutan. Artinya, talak boleh dijatuhkan oleh suami
tanpa harus berdiskusi dengan istri permasalahannya apa sehingga dia menjatuhkan talak. Sementara fikih Syiah mengharuskan talak itu harus dipersaksikan oleh dua orang. Dan ternyata para tokoh muslim kita ketika membentuk undang-undang perkawinan, mereka memilih mengambil pendapat yang menyatakan talak harus dipersaksikan. Bahkan persaksiannya tidak sembarang saksi, tapi harus dipersaksikan di dalam sidang pengadilan agama. Artinya secara hukum di Indonesia, suami di rumah menjatuhkan talak, itu tidak diakui keberadaannya oleh hukum negara Indonesia. Meskipun secara moral seharusnya ya tetap saja mengikat yang bersangkutan, tapi masalahnya masalah moral. Ya. Itu sekedar contoh perbedaan bisa membawa rahmat. Ya. Artinya ada sekian pilihan yang menurut sekarang dianggap paling manfaat yang mana? Itu yang seharusnya diambil. Memilih dari beberapa pendapat ulama dalam sekian madhab yang ada dalam Islam, itu bagian dari wujud mencari rahmat. Tentu saja ketika memilih saya ingatkan, jangan memperturutkan nafsu. Ya. Kalau memperturutkan nafsu, tentu saja nanti akan bisa terkena peringatan ayat Al-Quran yang menyatakan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan kesenangan pribadinya, kesenangan nafsunya menjadi Tuhannya. Artinya Islam tidak menginginkan orang, termasuk ketika beragama, hanya memperturutkan keinginan rendahnya, nafsunya. Ya. Meskipun dalam hal beragama. Ya, katalah andai kata ada orang memperturutkan nafsu, nanti dalam wudu, dia mengambil cara yang paling mudah. Katalah untuk mengusap kepala hanya dengan pucuk jari, alasannya mengikuti fikih Imam Syafi'i. Kemudian ketika dia urusan batal wudu, dia mengambil yang paling enak, sentuhan kulit, meskipun dengan orang lain, meskipun dibarengi nafsu, dia menyatakan tidak batal wudunya. Mengapa? Karena dia mengikuti Imam Abu Hanifah, fikih Hanafi. Atau dia menyatakan mengikuti Imam Malik. Itu bisa jadi hanya mengikuti nafsu. Yang seperti itu tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Ya, saudara sekalian, saya masuki pada karakteristik Islam. Ya, secara umum, yang bawa buku bisa dibuka pada halaman 27, di sana disebutkan Islam adalah agama profetik. Yang dimaksud agama profetik adalah bahwa Islam itu ajarannya dibawa oleh Nabi. Kita kenal dalam Islam, Nabi yang membawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ada harapan yang penting yang saya sampaikan. Setiap muslim termasuk saudara sekalian, sebagai muslim-muslimah, seharusnya tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar mengenal namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, dia punya istri pertama Khadijah, dan seterusnya. Tapi lebih penting lagi baca sirahnya, baca biografinya. Dan di sanalah kita akan bisa memahami bagaimana Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran, menjalankan Al-Quran atau syariat Islam, artinya kita bisa menjadikan beliau sebagai model. Bukankah kita seringkali menyatakan Nabi Muhammad adalah uswah hasanah bagi kita semua. Jadi uswah hasanah berarti sebagai contoh, sebagai model bagi kita, bagaimana menjalani hidup sesuai dengan Quran, sesuai dengan syariat Islam. Itu pernah ditegaskan oleh Siti Aisyah, istri beliau, yang menyatakan
Kana khuluqun nabi Al-Qur'an. Perilaku nabi itu Al-Qur'an. Artinya nabi dalam bersikap, nabi dalam bertutur kata, nabi dalam berbuat. Itu semua mengacu pada Al-Qur'an. Ibaratnya Al-Qur'an hidup adalah nabi. Ya. Al-Qur'an sebagai sumber Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bertugas menjelaskan Al-Qur'an, Nabi bertugas mencontohkan bagaimana pemahaman pelaksanaan Al-Qur'an dalam hidup. Ya, karena itu tidak mungkin orang berislam hanya dengan mengandalkan Al-Qur'an saja. Dan ini saya tegaskan, berislam atau melaksanakan ajaran Islam, menjadi muslim yang saleh, menjadi muslim yang salihah, harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan penjelasan Al-Qur'an, yaitu sunnah Nabi. Dengan mengacu bagaimana Nabi melaksanakan syariat Islam. Ini saya ingatkan karena dalam sejarah Islam pernah ada kelompok inkarus sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Mereka berdalil Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, seakan ucapan itu benar dan tegas. Ya memang tidak salah, Al-Quran itu sudah sempurna. Artinya 100% sudah diberikan, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disimpan. Tidak ada yang diumpetin oleh Nabi. Tetapi ingat juga dalam Al-Quran menegaskan, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nabi bertugas untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Dan penjelasan Nabi bisa berbentuk ucapan, itulah hadis-hadis qauli. Bisa juga berupa perbuatan, contoh Nabi. Secara lebih detail, Muhammad begini. Dalam Quran banyak perintah tentang sholat. Ada aqimis sholat, alidulu, kisyamsi ila ghasakil lail. Tegakkan sholat karena tergelincirnya matahari sampai dengan malam hari. Kita lihat kata tergelincir itu kan dari matahari di titik zenit di langit atas sana, kemudian kita sudah bergelincir ke arah barat, berarti kita sholat, perintahnya sholat zuhur. Kemudian di ayat itu dinyatakan ila ghasakil lail, sampai gelapnya malam. Berarti kalau dihitung dari titik zenit bergelincir, berarti zuhur, kemudian ada asar, dan gelapnya malam itu hanya ada maghrib dan isya. Bagaimana dengan subuh? Belum lagi secara detail mulai kapan waktu zuhur, mulai kapan waktu asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Yang ada penjelasannya adalah dalam hadis Nabi. Belum lagi ketika bertanya bagaimana salat dilakukan. Tata cara sholat tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah dalam sunnah Nabi. Karena itu Nabi menyatakan, Shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, hal yang sama berlaku untuk syariat zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Andai kata orang hanya memegangi Al-Quran, tidak mau menerima hadis Nabi, tidak akan mungkin melaksanakan. Dan ada dugaan kuat bahwa gerakan inkarus sunnah itu ajaran yang disusupkan atau infiltrasi dari orang zindik. Orang zindik itu orang yang mengaku Islam, tetapi berusaha untuk memusuhi Islam. Termasuk menyampaikan tadi, slogan Al-Quran sempurna, cukup dengan Al-Quran, tidak perlu sunnah Nabi. Ujung-ujungnya tujuannya adalah bagaimana agar umat Islam tidak pernah melaksanakan syariat Islam. Karena tidak mungkin melaksanakan syariat Islam hanya berpegangan pada Al-Quran. Kalau mereka menjawab, Al-Quran cukup dengan tambahan akal yang memahami dengan baik. Nanti bisa jadi sholat dipahami secara bahasa, sholat itu artinya berdoa. Akhirnya ada orang sholat tetapi tidak secara Islam.
Tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Mas sudah sholat, Mas sudah. Kapan? Ya tadi. Gimana? Ya saya kan cukup berdoa. Sholat kan berdoa. Nah, itu kesesatan yang disebabkan karena inkarus sunnah. Ya. Ya, saudara sekalian, selanjutnya karakteristik yang kedua, Islam itu agama universal. Ini satu kekhasan dalam Islam, bahwa Islam itu untuk seluruh dunia. Tampak dalam Al-Quran, panggilan dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu satu, ya ayuhan nas. Itu pada ayat-ayat yang Makkiyah, periode sebelum Nabi Hijrah, banyak dipanggilkan dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Kemudian setelah Hijrah atau periode Madaniyah, banyak ayat Quran yang memanggil manusia dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah ketika akan diberikan tugas-tugas tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baik orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Baik orang yang beriman, lakukan, tegakkan sholat. Itu menunjukkan bahwa Islam dengan sumber utamanya Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab. Tidak ketemu panggilan ya ayyuhal Arab, wahai orang-orang Arab, tidak ada. Apalagi yang spesifik menyebut suku Quraisy. Kita tahu Nabi itu keturunan suku Quraisy. Tidak ada ya ayyuhal Qurasiyun, wahai orang-orang Quraisy, tidak. Ya. Bahkan lebih tegas lagi, ada ayat yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu, tidak mengangkat sebagai rasul kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Kata al-alamin itu jamak dari alam, itu artinya bahwa risalah Nabi tidak hanya untuk suku, tidak hanya untuk bangsa Arab, bahkan tidak hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk jin. Dalam surat Al-Jin, kita akan menemukan banyak jin yang datang pada Nabi, mengikuti pembelajaran Al-Quran dan masuk Islam. Ya. Karena Islam itu agama universal, maka Nabi ketika menyadari adanya keterbatasan umur, juga keterbatasan penyampaian, Nabi berinisiatif untuk membuat surat kepada raja-raja di luar kekuasaannya ketika itu. Nabi kirim surat berdakwah pada Raja Mesir, Raja Ethiopia, yang dalam literatur Arab disebut Raja Najasyi. Dan juga kirim surat ke Raja Yaman. Itu menunjukkan bahwa Nabi berusaha untuk memberikan cakupan dakwahnya seluas-luasnya menurut kemampuan beliau ketika itu. Dan selanjutnya, Nabi ada pesan pada seluruh umat manusia, umat muslimin, agar masing-masing membawa misi dakwah, membawa misi risalah, meneruskan tugas Nabi. Dalam salah satu ayat Al-Quran, kita diberikan bimbingan bagaimana agar berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Berdakwahlah, ajaklah umat manusia untuk memahami Islam, untuk menerima Islam dengan cara satu, al-hikmah. Al-hikmah itu artinya pendekatan menggunakan ilmu yang membawa manfaat.
sambil mengajarkan ilmu sekaligus berdakwah. Ini artinya tidak ada alasan, katakanlah mau seorang dokter, untuk tidak menjadi dai. Ya jadi dokter sekali jadi dai. Bagaimana kalau tidak punya banyak ilmu tentang keislaman? Ya sampaikan sesuai dengan kapasitasnya. Hanya bisa menjelaskan ajaran Islam tentang kesehatan, sampaikan ajaran Islam tentang kesehatan. Hanya bisa mengajarkan Islam tentang sholat saja, ya sampaikan ajaran Islam tentang sholat. Dan seterusnya. Demikian juga tidak ada alasan untuk seorang insinyur, seorang guru, seorang ekonom untuk tidak menjadi dai. Artinya siapapun, profesinya apapun, dia seharusnya menyadari dirinya sekaligus sebagai dai yang harus memahamkan Islam pada orang lain, mengajak orang lain untuk berislam. Dan tentu saja penting mencontohkan Islam secara baik kepada orang lain. Ada pesan lain dari Nabi. Nabi menyatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku, meskipun hanya satu ayat. Ini Nabi tetap memerintahkan kita untuk menjadi mubaligh, menjadi penyampai ajaran Islam pada orang lain dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam bahasa Nabi secara ekstrim sampai dikatakan, walau ayatan, meskipun hanya bisa menyampaikan hanya satu ayat saja. Ya, kemudian yang bagian C, karakteristik Islam yang ketiga adalah Islam mengakui adanya pluralisme, yang tertulis begitu, pluralisme keagamaan. Ya, saya koreksi, saya tidak setuju dengan istilah pluralisme keagamaan. Kita ingat ada fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan beberapa ajaran dinyatakan haram untuk diikuti oleh umat muslimin. Antara lain adalah ateisme, ajaran yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan. Jagat raya, alam raya ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada peran Tuhan dalam penciptaan alam. Tidak ada peran Tuhan dalam penentuan kehidupan umat manusia. Ateisme itu dinyatakan haram. Beberapa isme lain yang dilarang antara lain adalah pluralisme, yaitu filsafat yang mengajarkan adanya kebenaran mutlak yang beragam. Artinya, umpama orang beragama, dia menyatakan Islam itu benar mutlak, Kristen benar mutlak, Yahudi benar mutlak, Konghucu benar mutlak, Hindu Buddha benar mutlak. Tetapi semuanya benar. Nah, ada kebenaran mutlak yang berbeda-beda, itu ajaran pluralisme. MUI menyatakan itu haram. Tetapi saya tegaskan bahwa pluralitas, adanya keberagaman, itu diakui adanya dalam Islam. Keberagaman itu artinya Islam mengakui bahwa Yahudi ada. Islam mengakui bahwa Kristen, Nasrani ada. Islam mengakui bahwa Hindu Buddha ada. Tetapi Islam menegaskan kebenaran mutlak ya Islam. Saya sebagai Muslim, kamu sebagai Muslim, Muslimah, harus menyangka seperti itu. Sebagai Muslim yang baik, harus bisa menegaskan bahwa yang benar mutlak dalam beragama, atau agama yang benar mutlak adalah hanya satu, yaitu Islam. Selanjutnya, yang di lain Islam, semua adalah batil. Karena mereka itu kita anggap sebagai batil, maka kita berdakwah pada mereka. Bagaimana memahamkan Islam pada mereka. Bagaimana mengajak mereka untuk menerima Islam. Tapi ingat, meskipun menganggap mereka batil,
bukan berarti kita memusuhi mereka. Tidak seperti itu. Karena tidak mungkin berdakwah dengan suasana permusuhan. Apalagi membuli atau membunuh orang yang berkeyakinan beda atau orang berkeyakinan di luar Islam. Itu bukan ajaran Islam. Jadi sekali lagi, pluralitas, adanya keragaman itu diterima dalam Islam, diakui dalam Islam. Tetapi masalah kebenaran hakiki, kebenaran mutlak hanya satu. Al-Quran menegaskan, wa ma ba'dal haqqi illad dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq, ketika Islam dengan al-haq yang benar sejati, maka di luar Islam adalah batil. Saudara sekalian, pluralitas dalam atau internal Islam pun ada. Tadi di awal saya sampaikan, dalam bidang fikih kita kenal ada sekian madhab. Di lingkungan fikih Sunni ada 4 madhab yang sangat populer, yaitu fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hanbali. Di luar Sunni, di lingkungan Syiah, ada fikih Isna Asyariyah, Syiah 12, ada fikih Ja'fari, bahkan ada fikih Yazidi, artinya ada beragam. Tapi saya sampaikan tadi, secara metodologis, semua itu bisa benar secara metodologis. Ya. Ingat, ketika orang mengkaji satu permasalahan, tetapi dengan berbeda, dengan usul fikih, pendekatan Imam Syafi'i, pendekatan Imam Malik, pendekatan Imam Abu Hanifah nanti akan berbeda hasilnya. Tetapi karena masing-masing mengacu pada Quran, mengacu pada hadis Nabi, dan ada model pemikirannya yang metodologis, maka diakui sebagai benar. Ya. Tapi sekali lagi benar metodologis. Ya. Itu pula yang saya sampaikan di awal tadi, perbedaan yang semacam itu, internal Islam, diharapkan menjadi rahmat. Di luar bidang fikih, tentang akidah, sebetulnya ada juga ijtihad. Bisa kita telusuri, kalau kita baca buku-buku tentang teologi Islam, kita akan ada kenal ajaran Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ya. Dan itu benar adanya, tetapi tidak mutlak karena kebenaran metodologis. Kemudian yang keempat, karakteristik Islam adalah terbuka. Terbuka itu artinya Islam sebagai ajaran, terutama sumber pokoknya Al-Quran dan hadis, bisa dipahami oleh siapapun. Tetapi juga bukan berarti sembarangan. Perlu adanya kerangka metodologi yang benar. Saya ingat ada buku Gatoloco di Jawa yang memahami Islam dengan pendekatan bahasa Jawa, yang akhirnya ya sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh umpama kata syariat itu istilah atau term dalam Islam. Kita kenal ada syariat, ada fikih, ada hukum Islam. Dalam Gatoloco, syariat dipahami sebagai syare jengat. Nah, itu kan akhirnya tidak benar. Kemudian juga istilah-istilah dalam syariat Islam,
beberapa dipahami yang seperti itu. Tentu saja sulit dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bagi orang yang berkeahlian dalam bidang apapun, boleh mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran dengan disiplin keilmuannya, atau sebaliknya, mencari inspirasi dari Quran maupun hadis sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Itulah yang dimaksud Islam terbuka. Saudara sekalian, kita masuki pada karakteristik yang khusus pada bidang-bidang tertentu. Satu, bidang akidah. Bidang akidah dinyatakan tauqifiyah, itu menjadi ciri khusus dalam bidang akidah. Artinya bahwa karena akidah itu berkaitan dengan hal yang gaib, dan hal yang gaib itu di luar jangkauan kecerdasan manusia, maka prinsipnya apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh hadis, itu diterima setelah dipahami dengan benar. Jadi prinsipnya ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal yang gaib, pahami, dan selanjutnya menerimanya, itu beriman. Menolaknya, itu kafir. Hanya itu, berkaitan dengan masalah yang gaib. Kemudian, ciri yang kedua, ghaibiyah. Ya tentu saja urusan akidah itu berkaitan dengan hal yang gaib. Ya. Artinya, jangan mencoba memahami apa yang gaib yang ada dalam Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dengan menarik ke alam nyata. Umpama berkaitan dengan Allah. Di sana dijelaskan dalam Al-Quran beberapa sifat Allah. Allah itu berkuasa. Selanjutnya dipahami sama dengan kuasa manusia. Yang paling berkuasa di satu negara presiden. Itu akan menyesatkan dalam pemahaman Islam berkaitan dengan akidah. Artinya mempersamakan Allah dengan makhluk itu tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Ada penegasan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah apapun. Sehingga kalau ada keterbatasan bahasa, selanjutnya secara bahasa digunakan kata yang sama, itu masalahnya adalah masalah keterbatasan bahasa. Allah dinyatakan Qadir, Maha Kuasa. Manusia juga punya kuasa. Berkuasa, kekuasaan dipegangnya, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan seterusnya. Itu hanya keterbatasan bahasa, tapi tetap saja substansinya sangat berbeda. Kuasa Allah dengan kuasa makhluknya. Ya. Kemudian yang ketiga, sumuliyah. Artinya bahwa antara dimensi substansi dan aplikasi itu integratif. Artinya apa? Bahwa akidah dalam Islam itu tidak berhenti dalam keyakinannya saja. Tapi Islam menghendaki bahwa ketika orang punya iman, selanjutnya iman itu diekspresikan dalam ucapan, dalam perbuatan. Ketika orang menyatakan iman kepada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, bahwa apapun yang dilakukan oleh umat manusia akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Di hadapan Allah akan suruh baca catatan amalnya sendiri.
akan ditimbang amalnya, dan selanjutnya mendapatkan pembalasan di akhirat. Orang yang punya iman semacam itu, seharusnya dia punya kejujuran yang tinggi. Bertutur kata dengan jujur. Menulis di media apapun, termasuk di media sosial, zaman internet sekarang, dengan jujur. Orang yang iman seharusnya punya integritas yang tinggi dalam hidupnya. Itulah yang dimaksudkan bahwa akidah dalam Islam itu sumulia. Artinya tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan keislaman seseorang. Orang yang mengaku beriman seharusnya sikapnya adalah sebagai muslim, orang yang tunduk, yang patuh pada ajaran Islam. Dan sebaliknya, orang muslim yang mengaku muslim hanya akan bisa mematuhi ajaran Islam kalau dia memang benar-benar sebagai mukmin, orang yang punya iman dalam hatinya. Kalau orang mengaku muslim, bersyahadat, menyatakan masuk Islam, tapi tidak ada iman di dalam hatinya, yang terjadi adalah sifat nifak, munafik, dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Ya, kemudian dalam bidang ibadah dan muamalah. Ciri khas yang ada, satu, Islam tidak dihotomis dalam bidang ibadah. Artinya, umat Islam seharusnya menjalani hidupnya sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sejak mulai mukallaf. Kalau Imam Syafi'i menyatakan umur mukallaf itu orang dewasa mulai umur 15, karena Imam Syafi'i mendasarkan hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas ketika dia mendaftar untuk menjadi tentara. Ketika itu umur 14 tahun, pada saat terjadi perang Badar ditolak oleh Nabi. Setahun berikutnya dia umur 15, ada mobilisasi kaum muslimin untuk berjihad, dia mendaftar lagi untuk menjadi tentara. Oleh Nabi diterima. Itu dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i bahwa batasan umur dewasa adalah 15 tahun. Ya. Tentu saja itu bisa juga dipahami berlaku untuk sampai sekarang, tapi bisa juga dipahami itu konteksnya adalah pada masa itu. Sementara masa sekarang dengan kompleksitas kehidupan yang lebih, andai kata ditarik ke umur yang lebih tinggi, itu ya tidak mengapa. Kalau kita merunut pada fikih, Imam Abu Hanifah menyatakan umur dewasa adalah umur 21 tahun, bukan 15 tahun. Kalau kita melihat hukum positif di Indonesia, kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak, manusia lahir itu anak-anak. Kapan mulai dewasa? Ketika dia sudah genap umur 18 tahun. Nah, itu umur dewasa kalau mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dalam KUH Perdata kita, yang warisan Belanda, umur dewasa 17 tahun. Islam memahami bahwa umat Islam, manusia menjalani hidupnya itu sebagai ibadah. Cuman ada ibadah mahdoh, ibadah murni, spiritual, ada ibadah ghairu mahdoh. Yang dimaksud ibadah ghairu mahdoh adalah kegiatan apapun di luar ibadah murni atau spiritual, itu punya nilai ibadah ketika yang bersangkutan punya niat mencari ridho Allah. Saya mengajar, Anda sekalian kuliah, itu bisa menjadi ibadah ketika ada tujuan mencari ridho Allah. Orang kerja di pasar, mencari rezeki, iya. Tapi bisa sekaligus menjadi ibadah ketika dia itu mencari ridho Allah dalam aktivitas ekonominya, dalam dagangnya. Tentu saja dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas tersebut. Ya. Kuliah ketika sedang ujian, jujur,
Karena kejujuran itu ajaran Islam diperhatikan menjadi ibadah. Tapi kalau ketika ujian itu curang, ya tidak bisa menjadi ibadah. Berdagang dengan jujur, memperhatikan tapi kalau dia curang, mengurangi timbangan, maka tidak menjadi ibadah. Atau dalam hal kualitas, seharusnya kualitas A1 ternyata yang diberikan kualitas A2, maka itu juga tidak. Ya, kemudian yang kedua, ibadah itu menjadi konsekuensi tauhid. Artinya ketika orang sudah menyatakan la ilaha illallah dalam syahadat tauhid setiap muslim, dan itu banyak diulang dalam salat, tasyahud ada asyhadu an la ilaha illallah, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau orang sholat 5 kali, maka akan ada sekian kali tasyahud diulang-ulang. Ketika sudah menyatakan tidak ada Tuhan, bertauhid, maka ketika orang beribadah, seharusnya benar-benar niatnya mencari ridha Allah. Itulah niat yang membawa ikhlas dalam beribadah. Tidak dibenarkan beribadah untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan harta, ibadah untuk mendapatkan jabatan. Senin Kamis, ternyata di dalam hatinya yang terpatri adalah keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Ya, itu menjadi salah. Ya. Mengapa rajin baca surat Waqiah tiap malam? Dengan baca surat Waqiah saya berharap perdagangan saya tambah sukses. Ya. Kalau itu menjadi tujuan utama, salah. Tetapi kalau orang membaca surat Waqiah dengan meyakini sabda Nabi yang menyatakan bahwa bila seseorang membaca surat Waqiah di malam hari, maka dia akan dijamin oleh Allah tidak akan kekurangan selama sehari. Kebenaran sabda Nabi, dia selanjutnya membaca surat Al-Waqiah, dan itu andai kata benar adanya, yaitu menjadi bagian dari pahala. Semoga pahala di akhirat tetap ada. Tapi jangan sampai salah, akhirnya jadi tujuan utamanya adalah dunia. Kemudian ciri khas yang ketiga, ibadah dan muamalah dalam Islam itu bersifat humanis, teosentris. Humanis artinya ibadah dalam Islam itu manusiawi. Muamalah dalam Islam itu manusiawi. Sambil contoh, ibadah yang paling kuat dalam Islam adalah sholat. Saya katakan paling kuat karena ketika damai, sholat harus dilaksanakan. Tentara yang sudah berperang, bertempur, tetap wajib sholat. Orang sehat wajib sholat. Orang sakit wajib sholat. Kalau masa sekarang ada pandemi, tim medis, dokter, perawat, dan seterusnya, meskipun dengan memakai APD, dia tetap wajib sholat. Bagaimana beratnya bisa ada rukhsah. Ya. Katalah ketika pakaian itu harus dipakai sekian jam,
Kemudian kalau harus buka-buka setiap waktu, maka akan ada risiko, maka boleh tayamum. Salat itu ibadah yang manusiawi. Ketika Anda sedang di puncak ternyata tidak ditemukan air, yang ada adalah salju, silakan tayamum. Terus gimana nggak ada debu? Tayamum tidak harus dengan debu. Mengikuti fikih Imam Syafi'i memang tayamum itu dengan debu. Tapi ulama yang lain menyatakan tayamum itu dengan syai dan thayyiban. Apapun yang tampak di muka bumi, yang menyembul di atas bumi, baik tanah, bebatuan, salju, pasir, dan seterusnya, bisa dijadikan media untuk tayamum. Catatannya satu, thayyib itu disampaikan Nabi ketika Nabi menjelaskan bahwa nikah itu bagian dari sunnah Nabi. Kalau ada orang benci atau pantang nikah, maka dia tidak termasuk umat Nabi. Sikap yang sama pernah disampaikan oleh Umar ketika menemui seseorang yang tidak menikah, maka Umar komentar, kamu itu ada dua kemungkinan. Satu, tidak menikah kalau memang karena dalam hati tidak ada minat sama sekali, ketertarikan pada wanita, maka itu satu kelainan sikap. Atau kalau kamu sebetulnya ada kebutuhan pada wanita, tetapi kamu tidak mau menikah, maka kamu telah menyalahi sunnah Nabi. Ya, itu bagian muamalah. Muamalah itu pun humanis. Tetapi sekaligus diingatkan teosentris, artinya tujuan dalam ibadah tertingginya adalah ridho Allah. Demikian juga ketika muamalah. Orang menikah tujuannya memenuhi kebutuhan hidup, iya. Tetapi di atas itu ada ridho Allah menjadi tujuan tertingginya. Karena itu dalam menikah seorang muslimah harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Kalau seorang muslimah ternyata jatuh cinta pada non-muslim, maka saya ingatkan, Nabi menikah dengan muslimah. Hanya muslimah yang dinikahi Nabi. Tidak ada non-muslim. Tidak ada gadis Yahudi yang dicintai Nabi. Siti Sophia yang dulunya Yahudi dan keturunan dari Yahudi, ketika dimerdekakan Nabi, dia masuk Islam dan selanjutnya dinikahi Nabi. Dia seorang muslimah. Ya. Para sahabat juga menikah dengan muslimah. Pada zaman Umar, ada seorang gubernur yang menikah dengan wanita Kristen. Oleh Umar dipanggil dengan diberi pilihan, silakan kamu tetap menjadi gubernur, tapi dengan syarat kamu menceraikan istrimu yang non-muslim itu, atau kalau kamu tetap kepingin punya istri dia yang non-muslim itu, silakan tinggalkan jabatan, mengundurkan diri. Sahabat yang jadi gubernur itu protes. Akhirnya Umar menyampaikan alasan bahwa ketika seorang gubernur muslim menikahi gadis non-muslimah, maka dia akan menjadi contoh oleh para sahabat lain, dan itu mengurangi peluang para muslimah untuk mendapatkan calon muslim yang baik.
Yang kedua, sahabat Umar mengkhawatirkan bahwa ketika seorang gubernur, pejabat publik, bahkan politis, jabatan politis itu dipegang oleh seorang muslim yang istrinya non-muslim, maka akan sangat mungkin bahwa rahasia-rahasia Islam, rahasia negara muslim yang ketika dipimpin oleh Umar akan bocor pada musuh. Karena diduga bahwa istrinya itu selain sebagai istri, dia adalah sebagai spionase umpama. Dan itu sangat tidak menguntungkan umat Islam. Kemudian yang terakhir dalam bidang akhlak, ya, sedikit saja. Saya tambahkan sedikit. Bidang akhlak. Akhlak dalam Islam itu Rabbani, artinya bahwa sumber akhlak Islam itu dari Tuhan. Artinya satu, sumber ajaran Islam itu Quran dan hadis. Quran hadis itu sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika orang harus bersikap jujur umpama, harus yang bersangkutan itu melibatkan keimanannya untuk menjaga kejujuran. Ketika keimanannya itu dilepaskan atau bahkan menipis saja, maka kejujurannya akan sangat mudah rentan hilang. Kemudian akhlak Islam itu insani, artinya akhlak itu ya memang bagian dari manusia. Contoh mama, soal kejujuran tadi sebetulnya andai kata tidak mengacu pada Quran hadis, orang menggunakan nalurinya, menggunakan kecerdasan akalnya, juga akan sampai pada kesimpulan bahwa kejujuran itu penting. Karena itu, nilai-nilai akhlak dalam Islam itu bisa berlaku untuk umat Islam, bahkan orang non-Muslim. Contoh lain, Islam itu menganggap sikap sombong sebagai sikap yang tercela, akhlak yang tercela. Dan saya yakin tidak ada manusia yang ingin diperlakukan oleh orang lain dengan sikap yang sombong. Dan seharusnya juga yang bersangkutan tidak memperlakukan orang lain dengan sikap sombong. Karena sombong itu memang berdasarkan naluri, juga kecerdasan manusia, bahkan sifat kemanusiaan itu perlu dihindari. Karena itu akhlak Islam juga berlaku universal. Jujur itu penting diperlakukan dimanapun. Di lingkungan sesama muslim ya harus. Dengan non-muslim sama. Di rumah harus jujur. Di kampus harus jujur. Dimanapun harus jujur. Apa yang baik dalam Islam berlaku dimanapun. Kemudian yang berikutnya, akhlak Islam itu berkeseimbangan. Kalau sudah dijelaskan, berkeseimbangan itu artinya manusia itu ya diharapkan dia bisa mengelola potensi baiknya. Kalau manusia itu baik, dia akan seakan-akan menjadi malaikat. Meskipun tidak pernah menjadi malaikat, karena manusia tetap manusia. Ya. Tetapi andai kata manusia itu jatuh dalam akhlak yang buruk, kalau Islam menggambarkan dia akan lebih hina dibanding hewan. Kalau hewan berbuat buruk, dia punya kecerdasan yang rendah. Tapi kalau manusia itu sikapnya buruk, akhlaknya buruk, padahal dia punya kecerdasan yang tinggi, punya ilmu yang banyak, punya keterampilan yang banyak, maka akan bisa sangat menghancurkan, sangat merugikan umat manusia bahkan dunia. Kita bayangkan andai kata pandemi COVID-19 itu andai kata karena
senjata biologis yang dibuat oleh segelintir orang yang sebetulnya dipersiapkan untuk menjadi senjata untuk melawan musuh, dan andai kata itu ternyata karena bocor atau sengaja dibocorkan, maka kita bisa lihat berapa ratus ribu, bahkan mungkin di dunia, nggak ngerti persisnya, sekian banyak orang meninggal karena itu. Itulah risiko ketika orang jahat tetapi berkeilmuan tinggi, berketerampilan tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang penting saya ingatkan, bahwa akhlak dalam Islam itu menjadi motivasinya adalah iman. Ada beberapa hadis Nabi yang mengaitkan keimanan dengan sikap baik. Contoh, hadis Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah, beriman pula pada hari akhir, silakan dia berkata. Tetapi dalam batasan yang baik. Baik, khairan itu ukurannya adalah Quran dan hadis. Silakan bertutur kata selama itu baik. Kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, silakan diam. Nah, artinya Nabi menyampaikan perintahnya dengan berdasarkan pada keimanan orang, dia hanya akan bisa melakukan kebaikan, bertutur kata baik, bila didasari oleh keimanan yang ada di dalam hatinya. Saudara sekalian, kiranya ini yang saya sampaikan untuk program hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, saya diingatkan oleh Ustadz Muflihin bahwa untuk Fakultas Kedokteran, absennya tidak lewat SIM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.